kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mengidap hidrosefalus sejak lahir, seorang balita di Lombok Tengah butuh penanganan medis. Kompak edarkan narkoba, sepasang suami istri di Bima diringkus polisi. Kurang pendampingan, sejumlah perajin keripik pisang di Lombok Barat sulit berkembang. Sejumlah pelaku usaha keripik pisang lokal di Desa Lebah Sempage, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan minimnya pendampingan usaha dari pemerintah daerah. Meski dikelola selama bertahun-tahun, para perajin mengaku masih terbatas dalam meningkatkan produksi karena masih memakai cara tradisional dan minim peralatan. Di sisi lain, kurangnya modal usaha juga menyebabkan usaha keripik yang dirintis warga kurang bergairah karena tidak mampu melayani pesanan dalam jumlah besar. Setiap hari para perajin hanya dapat memproduksi mulai 10 hingga 25 kg keripik pisang berdasarkan pesanan. Minimnya pengetahuan tentang cara produksi dan pemasaran juga membuat UMKM sulit berkembang. Keluar angkat kunci sampai temang 25 kilo sejelo. Angkat kita balik tu benan. Masih tradisional. Tradisional tangan sendiri. Oh, buat sendiri nih kayak. Produksinya masih manual dan tidak menggunakan alat mesin-mesin yang begitu canggih. Dan kebanyakan pemasarannya itu tidak terlalu jauh, cuma paling ke sayang-sayang ke anaknya satu, dan banyak pengampas lah yang mengambil barang di sini untuk menjualnya kembali ke toko-toko. Warga berharap pemerintah daerah bersedia melatih dan membina para perajin keripik di desanya agar produknya mampu bersaing di pasaran dan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan budayawan bersama pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar ritual keris bewaran di kawasan wisata Taman Armada Sabtu lalu. Bewaran dalam bahasa Sasak berarti bercerita, yakni bertujuan memperkenalkan dan menyambungkan sejarah keris Sasak kepada generasi muda dan wisatawan. Ritual keris bawaran juga dijadikan sebagai momentum untuk menuturkan karakter masyarakat Sasak yang berjiwa satria, jujur, dan religius dalam menjaga budaya dan tradisinya. Dalam acara ini, para budayawan juga mendatangi salah satu sumber mata air alam yang ada di kawasan tersebut. Di sana, setiap warga yang hadir disarankan untuk mencuci muka dan mendapatkan olesan daun sirih di keningnya atau dalam bahasa Sasak bernama besembe. Selain memperkenalkan kekayaan tradisi warga suku Sasak, gelaran itu juga untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerah. Kita sekarang ini melaksanakan secara sehat. Ya, ada beberapa narasumber nanti yang bercerita bagaimana keris itu. Dan saya sangat yakin masing-masing keris ini kan mempunyai sejarah sendiri. Saya punya sejarah sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini artinya bahwa hasanah pemahaman, kekayaan, keris-keris yang ada di wilayah Lombok Barat sangat luar biasa. Silahkan. Jadi bukan hanya dominan para budayawan ini kan. Bagaimanapun keris tadi yang saya sampaikan sudah dicatat UNESCO. Terus itu memiliki ritual yang sangat tinggi, tapi kan promosinya yang masih lemah. Ini yang harus kita lakukan karena memang kegiatan-kegiatan kayak cuci keris itu di samping memiliki nilai ritual, tapi harus juga dinikmati oleh wisatawan. Ini yang menjadi masih belum. Kalau umpama agenda-agenda rutin kita itu kan biasa itu. Artinya setiap satu Muharram nyuci keris itu udah biasa, tapi kan belum menjadi sebuah
komoditas pariwisata yang bisa mendatangkan wisatawan. Kegiatan ini rencananya akan terus digelar sebagai wadah untuk melestarikan tradisi dan mempromosikan khasanah kebudayaan suku Sasak kepada wisatawan. Harul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahul Japar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.